Inilah gugatan cerai kedua dari sang istri kedua. Sebelumnya di bulan Oktober 2012, biduk poligami yang dikayuh Kiwil bersama istri tua Rohimah dan istri muda Megi sudah sempat pecah. Ironisnya, kini kasus yang sama berulang kembali. Lagi-lagi Megi menggugat cerai dengan tuduhan Kiwil kembali bermain api dengan wanita lain. Nggak ada yang berubah dari suamiku, gitu kan? Nggak ada yang berubah. Tadinya pun aku pikir udah berubah total, ternyata enggak. Gimana Mas? Benar nggak Mas? Gitu. Gaun spesial yang berkelas, tetapi Po Eli tidak perlu repot-repot merogoh koceknya, karena Ine memberinya cuma-cuma sebagai sahabat. Memang untuk pernikahan yang keempat ini, ada banyak sahabat Eli yang membantu menjadi sponsor, dari busana, catering, bahkan juga gedung. Uniknya mereka semua berpesan, ini harus menjadi pernikahan terakhir Eli. Karena jika terjadi perceraian lagi, maka Po Eli harus mengembalikan semuanya 2 kali lipat. Itu juga yang ditegaskan oleh Icabel, desainer gaun pengantin dan setelan jas khusus untuk prosesi akad nikah mereka. Lantas, seperti apa kira-kira penampilan Po Eli dan Ferry saat akad nanti? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mpok cantiknya, bener-bener luar biasa kan pemirsa. Ini belum selesai, ini kan karena Mbak Icanya juga sibuk, akunya juga sibuk. Jadi ini belum jadi sebenarnya. Jadi cuman ya apa namanya nanti kan ada apa? Payet. Jadi tambah mewah. Sekarang aku lebih prihatin lagi. Jadi untuk jaga pernikahan aku ini sampai mungkin ini yang terakhir. Sampai cerai gue minta kan biar Semua 10 kali lipat. Semua sponsor. Semua sponsor. Dua setel gaun pengantin yang sangat indah membuat Po Eli sangat bahagia. Tetapi ternyata masih ada satu gaun lagi yang spesial dirancang untuk Po Eli, sebuah gaun after party yang dipakai usai pesta resepsi. Hai pemirsa, ini baju aku yang kedua untuk after party. Nah, ya. Tapi belum jadi semua. After angkat katanya dia mau jalan-jalan, takutnya banyak tamu yang datang, makanya dibuatkan baju yang seringkas mungkin supaya polinya bisa jalan gitu loh, bisa leluasa. Aku lari kayak lapangan bola kan. Ini belum dipayetin full belum gitu. Jadi masih untuk fitting untuk ukurannya aja, tapi udah pas sih. Berarti polinya kurusan dari sebelumnya. Nah, kan ini Lucita mana? Mukanya ke sini dong, ke merah. Nah, tekan dekat gua jadi gila bener-bener. Perkawinan bukan karena baju, perkawinan bukan karena dandanan, bukan karena apa. Yang penting niat dari hati dan bersih ya, kita punya niat untuk menikah. Busana nikah sudah bisa dibilang beres. Hingga jelang akad nikah ini, persiapan sudah mendekati 100%, termasuk masjid, gedung, dan juga catering. Sangat pantas jika Po Eli dan Ferry berlega hati. Namun uniknya, dua sejoli ini selalu saja diselimuti rasa cemburu yang tak jarang berakhir dengan pertengkaran kecil. Oh jadi begitu? Iya. Hah? Iya. Itu Jadi iya. Po Eli itu di luaran banyak yang kayak gini loh. Ada artis cakep juga. Terus pas di luar masyarakat yang lihat, kok aslinya artis itu pada cakep ya. Kok artis itu cakep tapi aslinya jelek ya. Ada yang kayak gitu. Tapi Po Eli kebanyakan orang yang bilang, kok Po Eli cakepan aslinya ya. Gitu. Salah satu Saya tanya lagi boleh? yang mana? Iya. Perawan atau janda? Menggoda. Pernikahan keempat sepertinya sangat spesial untuk Po Eli. Semua terkesan wah dan semua terkesan meriah. Sementara itu, kejutan datang dari komedian nyentrik Kiwil. Baru kemarin tertimpa keguguran, tiba-tiba saja kini Kiwil digugat cerai istri mudanya Megi Wulandari. Lalu benarkah karena Kiwil berselingkuh dengan seorang SPG? Lagi selembar surat cerai harus diterima komedian nyentrik Will dan Delta alias Kiwil. Nunggu dia tanda tangan lah. Sampai sekarang Mas Yu belum mau tanya. Alasannya apa? Alasannya tanggung jawab dia pada anak-anak gitu.
Di atas layang putih itu jelas tertulis surat talak dengan nama Wildan Delta alias Kiwil sebagai penggugat, sementara pihak tergugat adalah Meggy Wulandari, sang istri muda. Ironisnya, selembar surat talak itu justru keluar dari dalam tas Meggy yang sengaja menuliskannya agar segera diceraikan Kiwil. Sudah 2 minggu Meggy menenteng surat talak itu kemana-mana, bahkan sampai menyambangi lokasi syuting Kiwil. Tetapi sampai detik ini, komedian berbibir unik itu enggan membubuhkan parafnya dan menceraikan istri keduanya. Belum, jadi aku mau cerai secara agama aja, jadi cukup dibubui tanda tangan. Nah, iya, jadi belum cerai negara gitu. Kalau secara Islam bagi aku udah cukup kok. Kalau saya sih lebih cenderung ngikutin alur hidup aja lah. Inilah gugatan cerai kedua dari sang istri kedua. Sebelumnya di bulan Oktober 2012, biduk poligami yang dikayuh Kiwil bersama istri tua Rohimah dan istri muda Meggy sudah sempat pecah. Ironisnya, kini kasus yang sama berulang kembali. Lagi-lagi Meggy menggugat cerai dengan tuduhan Kiwil kembali bermain api dengan wanita lain. Nggak ada yang berubah dari suamiku, gitu kan? Nggak ada yang berubah. Tadinya aku pikir udah berubah total, ternyata enggak. Gimana Mas? Benar nggak Mas? Katanya ada orang. Gadis SPG itu kini menjadi kambing hitam dalam perhara rumah tangga Kiwil dan Meggy. Namun ternyata konflik Kiwil dan Meggy sudah berlangsung lama. Meggy merasa Kiwil tak lagi peduli pada dirinya dan kedua anaknya. Salah satu peristiwa yang dijadikan alasan Meggy adalah absennya Kiwil saat ia menjalani proses kuret atau pembersihan rahim dari janin yang gugur. Ya, janin berusia 4 bulan dalam rahim Meggy gugur awal bulan Oktober lalu, namun Kiwil tak ada di sisinya. Pengennya sih dia tetap ada di sini, cuma kan nggak boleh. Pengennya saya mohon doanya gitu ya. Ya kalau ada salah dimaafkan, manusia tidak luput daripada kesalahan karena kesempurnaan itu milik Allah, yang pasti kekurangan dan milik kita. Minta doanya semoga saya kembali sehat seperti sedia kala. Kiwil baru tiba di rumah sakit ketika kuret itu telah selesai. Saya anggap ini sebagai teguran, sebagai peringatan buat saya. Ya, apa ya? Saya bilang mungkin ini hadiah ya. Hadiah buat saya, mungkin saya selama ini lalai sama istri dan saya mungkin juga kurang. Ya, teguran juga harus berusaha lagi. Ternyata Meggy juga menyimpan sebuah alasan lain untuk bercerai. Sebagai istri muda, ia merasa telah diperlakukan tidak adil oleh Kiwil. Ia bahkan mengakui secara materi perlakuan Kiwil pada istri tua Rohimah lebih baik, termasuk soal tempat tinggal. Aku sih jujur aja, aku jelas gitu, artinya gitu banget gitu. Sementara dia care dengan urusan dia sana di dak beli keramik ini. Sementara rumahku sendiri aku yang pusing. Dan sampai saat ini aku masih punya tanggungan sama tukang dan itu di luar tanggung jawab Mas Kiwil. Makanya kalau nggak bisa berpoligami jangan. Aku ingin nggak ada jarak memisahkan kita. Seperti urat dan nadi. Seperti napas dan jantung. Itulah sekelumit nukilan kisah film layar lebar terbaru berjudul Air Mata Surga yang dibintangi 2 aktor ganteng, Richard Kevin dan Morgan Oey. Dalam film yang menguras air mata karya sutradara Hestu Saputra ini, Dewi Sandra menjadi figur sentral yang membuat hati pemirsa campur aduk tidak karuan. Pelajaran hidup yang sangat mendalam disuguhkan dan rasanya sulit untuk tidak keluar dari gedung bioskop tanpa membawa renungan hidup yang dalam. Selain tentunya air mata, empati, dan simpati. 30 menit sudah, saya Desi Bauman menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam.
Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Sabtu pukul 11 hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat siang dan sampai jumpa.